Sebelum pidato akan saya mulai dan perdebatan kita pada kali ini, perkenalkan saya Fahri Wiranto Sadlir sebagai pembicara satu dari tim Pro sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu tentang sebagai negara berkembang dengan potensi maritim yang ada memilih untuk tidak menggunakan ataupun mengedepankan prinsip ataupun strategi ekonomi biru dan jujur aman. Baiklah, di sini perlu kita telik kembali tentang 3 keyword ataupun tentang 3 urgensi yang perlu kita bahas ataupun kita telik pada perdebatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita membahas negara berkembang itu sendiri dalam jujur aman. Yaitu negara berkembang adalah negara yang dengan minimnya anggaran pendapatan per kapita dari negara itu sendiri dari berbagai sektor ekonomi maupun sektor yang ada pada negara tersebut dalam Kemudian yang kedua negara berkembang sangat minim tentang infrastruktur maupun manufaktur yang ada pada negara tersebut karena pada negara berkembang tersebut masih minim akan teknologi yang memajukan dengan tentang infrastruktur yang ada pada negara tersebut Kemudian yang ketiga tingkat pendidikan ataupun tingkat kualitas pengetahuan ataupun kemampuan skill pada sumber daya manusia yang terdapat dalam negara berkembang tersebut masih sangat minim dengan negara-negara maju lainnya dalam Kemudian juga yang terakhir adalah tentang bagaimana keterbatasan ekonomi dari berbagai negara dengan negara-negara berkembang tersebut itu sangat minim dengan negara-negara yang telah maju di tingkat ekonomi internasional itu sendiri dalam Kemudian di sini kita masuk kepada yang kedua, yaitu tentang potensi maritim yang ada pada negara berkembang itu sendiri dalam Di sini kami tetap mengamini bagaimana sebagai negara yang berkembang itu tetap mengelola bagaimana potensi kelautan tersebut tetap dikembangkan dalam bidang sektor kelautan, perikanan, dan lain sebagainya. Namun kami di sini tidak mentelik untuk bagaimana negara berkembang tersebut berfokus pada satu sektor tersebut, yaitu tentang sektor perikanan ataupun sektor kelautan itu dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada negara tersebut. Karena banyak dampak yang diberikan baik terhadap sosial maupun budaya, baik ekonomi yang ada dalam negara berkembang tersebut untuk tingkat persaingan internasional maupun nasional dalam tingkat ekonomi itu sendiri dalam Kemudian yang ketiga, ekonomi biru ataupun strategi ekonomi biru itu sendiri dalam Perlu kita klik kembali bagaimana ekonomi biru itu sendiri dapat dijelaskan, yaitu tentang bagaimana ekonomi itu mengedepankan pengelolaan sektor kelautan dalam bidang perikanan dengan memfokuskan negara berkembang tersebut untuk melebihkan dalam segala aspek ataupun segala hal untuk satu aspek ataupun satu sektor tersebut dalam yaitu tentang sektor kelautan, sebagaimana ekonomi mereka memfokuskan pada kelautan saja, pada perikanan dan lain sebagainya. Namun hal inilah perlu kita telik kembali bagaimana kami sangat tidak setuju ketika ketika sebagai negara berkembang itu memfokuskan pada satu sektor saja dalam karena banyak dampak yang diberikan pada negara tersebut ketika mereka mengedepankan strategi ekonomi biru itu dalam Yang pertama, bagaimana mereka manfaat yang dihasilkan tidak dapat dijamin untuk didistribusikan secara merata kepada masyarakat sehingga terjadilah kesenjangan sosial dan budaya pada masyarakat itu sendiri dalam Kemudian yang pertama, segmen yang mengelola ataupun yang menguasai dari sektor kelautan itu sendiri belum tentu dapat menjamin bahwasanya mereka akan mendistribusikan penghasilan mereka hasil dari perikanan atau kelautan tersebut pada sosial ataupun masyarakat sekitar secara merata dalam Karena apa? Karena mereka masih memiliki teknologi ataupun infrastruktur yang sangat terbatas dalam pengelolaan bidang kelautan itu sendiri dalam Kemudian yang kedua, bagaimana hal tersebut dapat merugikan lingkungan bagi negara berkembang itu sendiri dalam Yang pertama, teknologi yang mereka gunakan sangat terbatas dalam Karena apa? Karena ketika mereka menggunakan teknologi yang sangat minim dan tidak sesuai dengan ataupun tidak serata dengan negara-negara yang telah maju dalam mengelola bidang ataupun sektor kelautan itu sendiri, tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi ekosistem laut itu sendiri dalam seperti mereka merusak karang dan lain sebagainya karena mereka belum punya skill ataupun kemampuan dalam mengelola bidang ataupun sektor kelautan itu sendiri dalam Kemudian yang kedua, minimnya keahlian ataupun kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dari negara berkembang itu sendiri dalam Sebagaimana kita ketahui, negara berkembang sendiri adalah negara yang memiliki minimnya kualitas ataupun kualitas skill dari pengelola ataupun sumber daya manusia dan negara itu sendiri. Tentu saja untuk mengelola sektor kelautan ataupun bidang kelautan tersebut tentunya memerlukan skill ataupun kemampuan tertentu yang telah profesional sehingga dapat memanipulasi ataupun dapat meratakan dan dapat menyeimbangkan ketika mereka mengelola ataupun menginvestasikan pada bidang ataupun sektor kelautan itu sendiri dalam Kemudian yang ketiga, penyimpangan dana anggaran maupun korupsi dapat terjadi dalam pengelolaan itu sendiri dalam Sebagaimana negara berkembang yang sangat tidak
yang masih banyak kesenjangan sosial ataupun kesenjangan politik dalam negara tersebut Dewan Juri Terhormat. Pertama, mereka bisa saja melakukan overfishing Dewan Juri Terhormat. Bagaimana orang-orang segmen-segmen tertentu yang tidak memiliki rasa keadilan maupun dan lain sebagainya dan memiliki sifat egois mereka tentu saja bisa memanfaatkan segmen-segmen mereka ataupun jabatan mereka untuk mengalihkan sektor tersebut untuk kepentingan mereka sendiri Dewan Juri Terhormat. Kemudian yang kedua, limited skill ataupun file capabilities. Di sini mereka bisa saja dengan ketergantungan eksploitasi ataupun eksploitasi dari bidang perikanan itu sendiri, mereka hanya memiliki hanya mempelajari di bidang itu sendiri dan otomatis dalam hal ini tentu saja akan terjadi kesenjangan ekonomi Dewan Juri Terhormat. Karena apa? Karena skill yang mereka fokuskan pada bidang-bidang mereka itu hanya fokus pada bidang kelautan ataupun ekonomi biru. Namun pada bidang-bidang agraris ataupun bidang-bidang yang lain mereka akan sangat keterbatasan dan sangat senjang dan lain sebagainya Dewan Juri Terhormat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada perdebatan kali ini. Itulah poin-poin yang kami dapat sampaikan sehingga di sini kami sangat yakin menyetujui ataupun percaya dengan mosi kita pada perdebatan kali ini. Sekian perdebatan kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.